Saudara, setelah sempat penuh, sejumlah pasien COVID-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran mulai menurun. Data terakhir tercatat 1.278 pasien dirawat inap di rumah sakit ini. Lonjakan pasien sempat terjadi di mana jumlah pasien hari Selasa mencapai 1.400 pasien. Sedangkan hari ini sudah berkurang 122 pasien. Mereka yang pulang telah dinyatakan sembuh. Meski demikian, pihak rumah sakit tetap waspada terhadap lonjakan pasien. Kapasitas gedung Wisma Atlet pun masih memadai. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Alvania Rizky di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta. Selamat siang Alva, pihak Rumah Sakit Wisma Atlet ini sudah membantah bahwa Wisma Atlet ini menggunakan obat herbal ramuan dari Hadi Pranoto. Sebenarnya seperti apa sih prosedur penggunaan obat alternatif atau herbal untuk pasien COVID-19 di sana? Selamat siang Astrid dan juga saudara. Sebenarnya tidak hanya obat herbal ya, tetapi ini juga obat-obat dan vitamin lainnya yang biasa digunakan oleh pasien di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran ini melalui uji klinis yang sangat ketat. Artinya pihak rumah sakit ini sangat mengawasi begitu keluar masuknya obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Mengingat rumah sakit ini merupakan rumah sakit khusus untuk penanganan pasien COVID-19 sehingga tim dokter rumah sakit ini juga harus memperhatikan keakuratan dari obat-obat yang digunakan dan diberikan kepada pasien, di mana menurut pihak rumah sakit ini memang menampik sama sekali adanya obat herbal yang diklaim oleh Hadi Pranoto ini efektif untuk menyembuhkan pasien dan disebutkan sudah diberikan kepada pasien di Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran, dan hal ini sama sekali tidak benar karena menurut keterangan dari koordinator RSD Wisma Atlet Kemayoran, Dr. Stefanus Doni, ini Hadi Pranoto maupun pihak lain dari Hadi Pranoto ini sama sekali tidak pernah mendatangi Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran untuk mengajukan atau memberikan obat herbal yang dimaksud tersebut. Apalagi setelah diketahui atau dilihat dari obat atau ramuan herbal tersebut tidak memiliki uji klinis, hanya memiliki izin BPOM. Dan ini tidak cukup menurut Dr. Doni untuk bisa diberikan kepada pasien di Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran. Karena prosesnya cukup panjang, mulai dari pengajuan hingga finalisasi termasuk izin BPOM, kemudian obat-obatan yang diberikan kepada pasien ini bisa efektif atau secara efektif diberikan kepada pasien. Pihak rumah sakit sendiri menyebut selama ini menggunakan obat-obatan dan vitamin sesuai dengan protokol dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Ini mengingat juga bahwa COVID-19 menyerang saluran pernafasan sehingga obat-obatan yang diberikan kepada pasien ini juga harus sangat diperhatikan begitu ya keakuratannya. Maka dari itu pihak rumah sakit sama sekali tidak membenarkan adanya berita bahwa obat herbal COVID-19 yang diklaim telah ditemukan oleh Hadi Pranoto ini efektif diberikan kepada pasien COVID-19. Karena kalau melihat dari isi ramuannya sendiri, selain tidak memiliki uji klinis, ramuan herbal yang diklaim oleh Hadi Pranoto ini berisi air, tumbuhan, dan juga tanah yang ternyata memang belum teruji secara klinis untuk keefektifannya diberikan kepada pasien COVID-19. Dan hal ini juga yang disayangkan oleh pihak rumah sakit, di mana masyarakat maupun pasien yang dirawat di sini juga harus memperhatikan berita-berita yang diterimanya sehingga tidak menerima secara mentah-mentah begitu ya informasi yang diterima, termasuk dari adanya kabar obat penyembuh COVID-19 yang belum teruji secara klinis ini. Astrid. Selain juga belum teruji klinis, memang di belahan dunia manapun hingga kini belum ditemukan obat COVID-19 yang memang sudah diuji klinis. Lalu bagaimana sistem pengobatan untuk pasien di Wisma Atlet yang digunakan selama ini? Ya, Astrid dan juga saudara, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, pihak tim kedokteran dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran ini hanya menggunakan obat-obatan dan vitamin sesuai dengan protokol dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Artinya obat-obatan yang digunakan ini sudah melalui seleksi ketat dan juga uji klinis yang sudah disetujui sesuai dengan protokol dari
Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Mengingat COVID-19 ini juga, maksud saya COVID-19 ini menyerang saluran pernafasan, sehingga perlu adanya pantauan khusus begitu ya dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Dan hal ini yang juga sedang atau yang terus diterapkan oleh pihak kedokteran di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Sebenarnya Astrid dan juga saudara, tidak hanya obat-obatan saja begitu ya melalui proses seleksi ketat di rumah sakit ini, tetapi alat kesehatan dan juga alat pendukung lainnya yang keluar masuk dari rumah sakit darurat ini juga harus melalui proses yang sangat ketat sehingga bisa dipastikan keakuratannya untuk membantu penyembuhan dari pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Astrid. Baik, terima kasih Alfania Rizky melaporkan langsung dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta.